Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Bu Mina, guru fisika di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar fisika kelas 11 bab fluida statis. Adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari di fluida statis adalah yang pertama, massa jenis, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, hukum utama hidrostatis. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu sama fluida. Fluida dapat diartikan sebagai zat yang dapat mengalir. Zat yang termasuk ke dalam fluida ada dua, yaitu zat cair dan zat gas. Fluida dapat berada dalam keadaan diam maupun bergerak. Fluida dalam keadaan diam dikenal dengan fluida statis. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan jumlah partikel fluida tiap satuan volume. Massa jenis juga dimaknai sebagai ukuran kepadatan benda. Di dalam fisika, massa jenis dirumuskan Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu merupakan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan V itu adalah volume zat, satuannya meter kubik. Pokok pembahasan berikutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami benda yang disebabkan oleh berat fluida itu sendiri. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah bejana berisi air, di mana di dalam bejana ini ada seekor ikan. Nah, ikan yang ada pada bejana ini akan mendapatkan gaya tekanan. Gaya tekanan yang diberikan itu sebesar gaya berat yang dimiliki oleh fluida. Gaya tekanan yang diberikan itu per satuan luas penampang. Jadi, secara matematika dirumuskan, tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan atau titik di dalam fluida itu sebesar gaya berat fluida dibagikan dengan luas permukaan. Gaya berat itu rumusnya M dikalikan dengan G dibagikan lagi dengan A. Kemudian, M di sini adalah massa fluida. Kita hubungkan dengan massa jenisnya. Sehingga rumusnya kita turunkan lagi menjadi massa jenis fluida, kita kalikan dengan volumenya, kemudian kalikan kembali dengan G, bagikan dengan A. Dan V di sini adalah volume dari fluidanya. Maka rumus ini kita turunkan kembali menjadi Rho dikalikan dengan A, kita kalikan dengan H, kita kalikan kembali dengan G, baru dibagikan dengan A. Di mana A ini merupakan luas permukaan dan H ini merupakan posisi titik atau ikan dari permukaan fluida. Maka A ini bisa kita coret, sehingga diperoleh rumus akhir tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Di mana pH merupakan tekanan hidrostatis. Satuannya adalah Pascal atau bisa juga Newton per meter kuadrat. H di sini adalah kedalaman. Ingat ya nak ya, H ini adalah kedalaman. Satuannya meter. Maka H ini diukur dari permukaan fluida ke titik atau permukaan fluida ke posisi ikan yang ada di dalam bejana ini. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 1000 cm per sekon kuadrat. Berikutnya, tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan udara luar pada permukaan fluida dijumlahkan dengan tekanan hidrostatis terhadap titik. Perhatikan gambar. Di dalam bejana ini ada zat cair. Kemudian di sini ada satu titik. Maka titik ini akan mendapatkan dua tekanan. Yang pertama, tekanan hidrostatis karena gaya berat dari fluida itu sendiri. Yang kedua, ada tekanan dari luar, yaitu tekanan dari atmosfer atau tekanan dari udara. Maka tekanan mutlak dirumuskan, tekanan mutlak kita simbolkan PG sama dengan P0, kita tambahkan dengan pH. P0 ini adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara. Nilainya 1 atm atau 1 atmosfer. Di mana 1 atm itu sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau di dalam sistem internasional, besaran yang kita pakai adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini nilai dari tekanan atmosfer. Atau biasa juga dituliskan 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi
Tekanan mutlak PG sama dengan P0 ditambahi dengan tekanan hidrostatisnya sebesar ρGH. Ini untuk tekanan mutlak. Berikutnya, hukum pokok hidrostatis. Hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa tekanan pada setiap titik dengan kedalaman yang sama pada suatu jenis zat cair adalah sama. Hukum pokok hidrostatis biasanya diterapkan pada pipa U. Ini disebut pipa U karena memang bentuknya seperti huruf U. Kemudian, pipa U ini fungsinya untuk mencari massa jenis yang belum diketahui. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka tekanan di titik A itu akan sama dengan di titik B. Nah, untuk di pipa U sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan titik acuan. Titik acuan itu apa? Titik batas antara fluida pertama dengan fluida kedua. Nah, ini yang menjadi titik batas. Nah, sedangkan ketinggian di masing-masing pipa itu diukur dari permukaan fluidanya ke titik acuan. Nah, secara rumus dituliskan P1 sama dengan P2, di mana nilai tekanannya adalah P0, kita tambahkan dengan ρ1GH1 sama dengan P0 ditambah ρ2GH2. P0-nya bisa kita coret. G-nya juga bisa langsung kita coret karena di kedua sisi ada. Nah, sehingga rumus ini kita sederhanakan menjadi ρ1H1 sama dengan ρ2H2. ρ1 adalah massa jenis dari fluida yang ada pada pipa pertama, sedangkan ρ2 itu massa jenis dari fluida yang ada di pipa kedua. H1 ini adalah jarak titik acuan ke permukaan. H2 jarak titik acuan di sini titik B ke permukaan minyak. Jadi hukum hidrostatis dituliskan ρ1H1 sama dengan ρ2H2. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama.